Saat cinta datang ketika kita sudah berpasangan dengan orang lain, segalanya tak lagi sederhana. Perasaan itu hadir tanpa izin, tumbuh tanpa rencana, dan menetap di hati tanpa pernah diminta. Kita tidak pernah berniat mengkhianati, tidak pula berharap jatuh cinta pada orang yang salah. Namun, hati seringkali bekerja di luar kendali logika dan janji. Di titik ini, cinta bukan lagi tentang keberanian untuk memiliki, melainkan tentang kekuatan untuk menahan diri. Ada rasa yang harus disembunyikan, rindu yang dipendam, dan kejujuran yang terpaksa dikubur dalam-dalam. Setiap tatapan menjadi dosa kecil, setiap perhatian berubah menjadi pergulatan batin, dan setiap langkah terasa seperti berjalan di atas batas yang rapuh. Bukan karena cinta itu tidak tulus, tetapi karena keadaan tidak mengizinkan. Ada komitmen yang lebih dulu terucap, ada hati lain yang harus dijaga agar tidak terluka. Maka cinta ini memilih diam, hidup dalam senyap, bertahan dalam jarak, dan seringkali berakhir tanpa pernah benar-benar dimulai. Inilah kisah tentang cinta yang datang terlambat. Cinta yang tidak salah, namun juga tidak bisa dibenarkan. Cinta yang mengajarkan bahwa tidak semua perasaan harus diperjuangkan, dan tidak semua rasa layak untuk dimiliki. Berikut 10 tanda seseorang mencintaimu secara diam-diam, namun tidak berani mengungkapkannya karena dia sudah memiliki pasangan. 1. Perhatiannya berlebihan, tapi selalu dijaga batasnya. Ada sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan setiap kali kamu hadir dalam hidupnya. Perhatiannya mengalir tanpa diminta, muncul dalam hal-hal kecil yang sering dianggap sepele oleh orang lain. Dia mengingat caramu tersenyum ketika lelah, nada suaramu saat sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, perubahan kecil dalam sikapmu yang tak semua orang sadari. Saat kamu terdiam, dialah yang pertama bertanya. Saat kamu terluka, dialah yang paling gelisah, meski dia tak pernah mengakuinya. Namun di balik perhatian itu, selalu ada dinding tak kasat mata yang dia bangun dengan susah payah. Ketika jarak mulai terasa menyempit, ketika obrolan mulai terlalu dalam dan hatinya hampir tergelincir, dia mendadak mundur. Bukan karena perhatiannya palsu, bukan pula karena kamu tidak penting. Justru sebaliknya, karena kamu terlalu berarti dan itu menakutkan baginya. Dia tahu betul posisinya. Dia sudah memiliki pasangan. Ada komitmen yang tidak bisa dia hancurkan, ada janji yang tak boleh dia khianati. Maka perhatiannya menjadi seperti api yang terus menyala, namun ditutup rapat agar tidak membakar siapapun. Dia ingin berada di dekatmu, tapi tidak berani melangkah. Ingin menjaga, tapi tidak boleh memiliki. Seringkali kamu mungkin merasa bingung. Mengapa dia begitu peduli, tapi tak pernah benar-benar mendekat? Mengapa dia hadir di saat-saat terberatmu, namun menghilang ketika hatimu mulai berharap? Jawabannya ada pada konflik batin yang tak pernah dia ucapkan. Setiap perhatian yang dia berikan adalah pertarungan antara hati dan tanggung jawab. Setiap langkah mundur adalah bentuk pengorbanan yang menyakitkan. Dia memilih diam, memilih batas, meski itu membuatnya tersiksa. Karena baginya, mencintaimu secara diam-diam jauh lebih terhormat daripada mengungkapkan perasaan yang hanya akan melukai banyak hati, termasuk hatinya sendiri. 2. Tatapannya berbeda, namun cepat dialihkan. Ada bahasa yang tak pernah dia ucapkan, namun selalu bocor lewat matanya. Setiap kali pandangannya bertemu denganmu, ada kehangatan yang terlalu jujur untuk disebut kebetulan. Tatapan itu lembut, dalam, dan penuh rasa. Seolah ada kalimat panjang yang ingin dia sampaikan, tapi terpaksa ditelan kembali. Di detik-detik singkat itu, kamu bisa merasakan bahwa kamu bukan sekadar teman, bukan sekadar orang lewat dalam hidupnya. Namun, tatapan itu tak pernah bertahan lama. Begitu dia sadar bahwa matanya telah mengkhianati hatinya, dia buru-buru mengalihkan pandangan. Bukan karena kamu tak layak ditatap lebih lama, melainkan karena dia takut. Takut perasaannya terbaca. Takut kamu menyadari sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Di dalam dirinya ada perang yang sunyi. Hatinya ingin menatapmu lebih lama, ingin jujur tanpa kata, ingin mengakui rasa yang tumbuh tanpa permisi. Tapi pikirannya berteriak mengingatkan, dia sudah punya pasangan, dia tak berhak berharap lebih. Maka dia memilih menunduk, pura-pura sibuk,
atau menatap arah lain sambil menahan gejolak yang semakin sulit dikendalikan. Mungkin kamu pernah menangkapnya sedang memandangimu diam-diam, lalu cepat-cepat berpaling saat kamu menoleh. Momen kecil itu bukan kebetulan. Itu adalah rasa yang tak diundang, namun terlanjur tinggal. Tatapan yang selalu ditarik kembali itu adalah bentuk pengakuan paling jujur dari cinta yang terlarang, hadir, nyata, namun tak pernah berani diperjuangkan. 3. Selalu. Ada saat kamu butuh, tapi menolak. Saat kamu ingin lebih dekat. Dia adalah orang yang entah bagaimana, selalu muncul di saat hidupmu terasa paling berat. Ketika kamu lelah, kecewa, atau merasa dunia sedang tidak berpihak, dialah yang diam-diam datang membawa ketenangan. Mendengarkan ceritamu tanpa menghakimi, memberi dukungan tanpa banyak janji. Kehadirannya terasa tulus, seolah kebahagiaanmu menjadi bagian dari beban yang ingin dia ringankan. Namun, ada garis tak terlihat yang tak pernah dia lewati. Ketika kamu mulai merasa nyaman, ketika kedekatan itu perlahan berubah menjadi keinginan untuk lebih dekat, sikapnya berubah. Dia mulai menjaga jarak, memberi batas, bahkan terkadang bersikap dingin. Bukan karena dia kehilangan rasa, justru karena rasa itu semakin dalam dan berbahaya. Dia takut pada dirinya sendiri. Takut jika satu langkah kecil ke arahmu akan menjatuhkannya terlalu jauh. Dia sadar, kedekatan yang berlebihan bukan lagi sekadar empati. Itu sudah mendekati pengkhianatan. Maka dia memilih mundur, meski hatinya berteriak untuk tetap tinggal. Seringkali sikapnya membuatmu bertanya-tanya, mengapa dia begitu peduli, tapi seolah menolak saat aku ingin lebih dekat? Jawabannya sederhana namun menyakitkan. Dia ingin menjadi tempatmu bersandar, tapi tidak berani menjadi tempatmu menetap. Karena di hidupnya, sudah ada seseorang yang secara sah menempati ruang itu, meski hatinya kini terbelah dua. Kehadirannya yang setengah-setengah itu bukan permainan. Itu adalah bentuk cinta paling sunyi. Selalu ada saat kamu butuh, namun memilih pergi ketika perasaannya sendiri tak lagi bisa dikendalikan. 4. Cemburu secara halus, namun berpura-pura biasa saja. Dia tidak pernah mengaku cemburu, bahkan mungkin tidak pernah berani menyebut perasaan itu pada dirinya sendiri. Namun kamu bisa merasakannya. Perubahan kecil yang terjadi setiap kali kamu menyebut nama orang lain. Setiap kali kamu tertawa, lebih lepas bersama seseorang yang bukan dirinya. Senyumnya tetap ada, tapi tak lagi utuh. Ada jeda dalam responnya. Ada keheningan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Dia berusaha terlihat wajar, berpura-pura tidak peduli, seolah hatinya sama sekali tidak terusik. Tapi, sikapnya mengkhianati ketenangan yang dia paksakan. Nada suaranya menjadi lebih singkat, candanya terasa hambar, atau dia mendadak sibuk dengan dunianya sendiri. Bukan karena marah padamu, melainkan karena dia sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Dalam hatinya, ada rasa ingin memiliki yang tak berhak dia tuntut. Dia sadar, cemburu adalah emosi orang yang mencintai, sementara dia tak punya hak untuk itu. Dia sudah memiliki pasangan, dan itu membuat setiap rasa cemburu berubah menjadi rasa bersalah yang menyakitkan. Maka, dia memilih diam, menelan perasaan itu sendirian. Dia tidak pernah melarangmu dekat dengan siapapun. Tidak pernah mengeluh, atau menunjukkan sikap posesif. Tapi justru disitulah letak lukanya. Dia harus menyaksikan orang yang diam-diam, dia cintai bahagia, dengan kemungkinan lain. Sambil berpura-pura, baik-baik saja. Cemburu yang dia sembunyikan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hatinya telah terlanjur jatuh pada seseorang yang tidak seharusnya. 5. Sering membicarakan pasangannya, tapi dengan nada tidak bahagia. Setiap kali dia menyebut pasangannya, ada sesuatu yang terasa janggal dalam caranya bercerita. Nama itu keluar dari mulutnya, namun tanpa kehangatan. Ceritanya terdengar datar, bahkan kadang dipenuhi keluhan kecil yang seolah tak sengaja dia ungkapkan. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan karena hatinya sudah terlalu lelah memendam perasaan yang tak lagi sejalan dengan kenyataan. Dia sering berkata bahwa hubungannya baik-baik saja, seakan sedang meyakinkan dirimu, atau mungkin meyakinkan dirinya sendiri. Tapi, di balik kalimat-kalimat itu, kamu bisa merasakan kehampaan. Ada jarak emosional yang tak pernah dia akui secara terang-terangan.
Seolah dia masih bertahan bukan karena bahagia, melainkan karena tanggung jawab dan rasa takut kehilangan yang sudah terlanjur dibangun. Saat dia bercerita tentang pasangannya di hadapanmu, sebenarnya dia sedang bergulat dengan rasa bersalah. Hatinya condong ke arahmu, tapi lisannya berusaha setia pada kenyataan. Ada penyesalan yang tak diucapkan. Ada keinginan untuk jujur yang terus dia tekan dalam-dalam. Karena semakin dia mengakui ketidakbahagiaannya, semakin jelas pula perasaan terlarang itu. Kamu mungkin merasa heran, mengapa dia justru membicarakan pasangannya kepadamu? Jawabannya sederhana namun pahit. Karena hanya kepadamu dia merasa aman untuk jujur, meski kejujuran itu setengah-setengah. Dia ingin mengungkapkan kegelisahannya tanpa harus mengakui bahwa sumber kegelisahan itu adalah kamu. 5. Sering membicarakan pasangannya, tapi dengan nada tidak bahagia. Setiap kali dia menyebut pasangannya, ada sesuatu yang terasa janggal dalam caranya bercerita. Nama itu keluar dari mulutnya, namun tanpa kehangatan. Ceritanya terdengar datar, bahkan kadang dipenuhi keluhan kecil yang seolah tak sengaja dia ungkapkan. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan karena hatinya sudah terlalu lelah memendam perasaan yang tak lagi sejalan dengan kenyataan. Dia sering berkata bahwa hubungannya baik-baik saja, seakan sedang meyakinkan dirimu, atau mungkin meyakinkan dirinya sendiri. Tapi, di balik kalimat-kalimat itu, kamu bisa merasakan kehampaan. Ada jarak emosional yang tak pernah dia akui secara terang-terangan. Seolah dia masih bertahan, bukan karena bahagia, melainkan karena tanggung jawab dan rasa takut kehilangan yang sudah terlanjur dibangun. Saat dia bercerita tentang pasangannya di hadapanmu, sebenarnya dia sedang bergulat dengan rasa bersalah. Hatinya condong ke arahmu, tapi lisannya berusaha setia pada kenyataan. Ada penyesalan yang tak diucapkan, ada keinginan untuk jujur yang terus dia tekan dalam-dalam. Karena semakin dia mengakui ketidakbahagiaannya, semakin jelas pula perasaan terlarang itu. Kamu mungkin merasa heran, mengapa dia justru membicarakan pasangannya kepadamu? Jawabannya sederhana namun pahit. Karena hanya kepadamu dia merasa aman untuk jujur, meski kejujuran itu setengah-setengah. Dia ingin mengungkapkan kegelisahannya, tanpa harus mengakui bahwa sumber kegelisahan itu adalah kamu. 7. Memberi perhatian emosional, bukan fisik. Dia jarang sekali menyentuhmu, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin terasa wajar bagi orang lain. Tidak ada sentuhan yang berani, tidak ada kedekatan fisik yang melampaui batas. Namun justru di sanalah perasaannya paling terasa. Dia hadir lewat kata-kata yang menenangkan, lewat kalimat yang membuatmu merasa dipahami, lewat kesediaan mendengarkan tanpa menyela. Dia memilih mencintaimu lewat empati, bukan lewat tubuh, karena sentuhan akan membuatnya jatuh terlalu jauh. Perhatian emosional itu adalah caranya menyalurkan cinta tanpa harus mengkhianati siapapun, meski hatinya perlahan terkikis oleh rindu yang tak pernah tersentuh. 8. Menjaga jarak saat perasaan mulai terasa nyata. Ketika obrolan mulai terlalu dalam, ketika hatimu dan hatinya hampir bertemu di titik yang sama, dia berubah. Jarak tiba-tiba tercipta, sikapnya tak lagi sehangat sebelumnya. Bukan karena dia tak peduli, melainkan karena dia panik. Dia sadar, perasaan ini sudah terlalu nyata dan berbahaya. Maka dia memilih menjauh, meski itu menyakitkan. Baginya, mundur adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang, termasuk dirinya sendiri, dari kesalahan yang tak bisa ditarik kembali. 9. Sering memuji, tapi disamarkan sebagai candaan. Pujian tentang dirimu selalu dia bungkus dengan tawa dan nada bercanda. Kamu emang beda, katanya ringan. Seolah tak ada makna di baliknya. Padahal, setiap pujian itu lahir dari kekaguman yang tulus. Dia takut jika kejujuran itu terdengar terlalu serius, maka perasaannya akan terbuka lebar. Dengan bercanda, dia bisa mengatakan apa yang dia rasakan tanpa harus mempertanggungjawabkannya. Itu adalah cara paling aman baginya untuk jujur, meski setengah-setengah. 10. Terlihat gelisah dan bersalah. Saat bersamamu. Setiap kali bersama, ada kegelisahan yang tak bisa dia sembunyikan. Senyumnya hadir, tapi matanya menyimpan rasa bersalah. Dia menikmati kebersamaan itu, namun di saat yang sama, merasa bersalah karena menikmatinya.
Hatinya terbelah antara kebahagiaan yang dia rasakan bersamamu dan komitmen yang mengikat hidupnya. Kegelisahan itu bukan tanda dia ingin pergi, melainkan bukti bahwa dia terlalu sadar akan konsekuensi dari perasaan yang tak sehat.